Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang materi kita bab 2, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. A, B, dan C adalah elemen bilangan real. A, B, dan C disebut dengan koefisien. Jadi A di sini adalah koefisien dari X pangkat 2. B adalah koefisien dari X. Dan C ini selain disebut dengan koefisien juga sering dikatakan bahwa C ini adalah konstanta. Akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi nanti kita akan mencari nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Ketika kita masukkan persamaan, maka nanti hasilnya akan 0. Cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah memfaktorkan, kedua adalah dengan menggunakan rumus kuadratik atau sering kita sebut dengan rumus ABC, dan yang ketiga adalah melengkapi kuadrat sempurna. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara memfaktorkan. Apa itu pemfaktoran? Pemfaktoran adalah cara mencari bilangan-bilangan atau faktor-faktor jika dikalikan akan menghasilkan persamaan itu kembali. Contohnya, tentukan akar persamaan berikut dengan cara memfaktorkan. Ini di sini ada persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 5X sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita akan mencari akar-akar persamaannya atau penyelesaiannya, nilai X mana yang tepat ketika kita masukkan ke persamaan tersebut. Maka yang harus kita lakukan untuk mencari himpunan penyelesaiannya adalah kita akan faktorkan persamaan ini, yaitu mencari faktor-faktor yang mana faktor-faktornya itu nanti ketika dia dikalikan akan menghasilkan persamaan itu kembali. Jadi X kuadrat ditambah 5X sama dengan 0. Ini soalnya ya. Cara menyelesaikannya, di sini ada X, di sini juga X. Jadi di sini Ibu ingatkan kembali perkalian bentuk aljabar ketika kelas 7 dulu kita pernah ya. Jadi cara memfaktorkannya karena dia sama-sama ada nilai X-nya atau variabel X-nya, maka X di sini Ibu keluarkan X, kemudian buka kurung. X ini dikalikan berapa biar menjadi X pangkat 2. Ternyata dia dikalikan dengan X. Kemudian kembali lagi di sini X. X ini dikalikan berapa biar 5X. Ternyata X ini harus kita kalikan 5. Maka sama dengan 0. Setelah itu, maka X ini adalah sama dengan 0. Atau X plus 5 sama dengan 0. X plus 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5 di sini dipindahkan ke sebelah kanan sama dengan menjadi negatif 5. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut adalah 0, negatif 5. Pelan-pelan nak ya, semoga bisa dipahami. Ibu lanjutkan contoh kedua. Tentukan akar persamaan berikut dengan cara memfaktorkan.
Nah, masih kita tetap sama. Kita di sini mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat ini dengan cara memfaktorkan. Persamaannya adalah X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Cara menyelesaikannya, di sini kita tulis X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, untuk memfaktorkan persamaan ini, kita tulis X buka kurung, di sini juga buka kurung. Nah, karena di sini variabel X, maka di sini juga pasti X. Kita di sini juga tulis X. Kemudian untuk menentukan angka di sini, dengan di sini kita mencarinya, cara mencarinya adalah kita mencari angka ketika angka itu dijumlahkan nanti hasilnya 7 dan ketika dia dikalikan hasilnya adalah 12. Ternyata angka itu adalah 3 dan 4. 3 ditambah 4 nilainya sama dengan 7. 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka faktor di sini adalah X plus 3 dikalikan X plus 4 sama dengan 0. Maka faktor-faktor di sini adalah X plus 3 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Maka X-nya berapa? X-nya sama dengan, karena di sini positif, maka dia pindahkan ke sebelah kanannya sama dengan, jadilah negatif 3. Atau X di sini, X plus 4 sama dengan 0, maka dipindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif 4. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah minus 4, minus 3. Di sini dibolak-balik boleh ya, misalnya minus 3, minus 4 juga boleh, nggak apa-apa ya. Cuman biasanya bilangan yang kecil dulu kita tulis, kemudian bilangan yang besar. Kita lanjutkan. Nah, tentukan akar persamaan berikut dengan cara memfaktorkan. Soal yang ketiga ini sama dengan soal yang nomor 2. Bentuknya di sini adalah X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Maka cara menyelesaikannya adalah buka kurung, karena X kuadrat otomatis pengalinya X dengan E. Kemudian kita cari bilangan berapa ketika dia dijumlahkan hasilnya negatif 5, ketika dikalikan hasilnya adalah 6. Ternyata bilangan itu ketika dijumlahkan negatif 5 dan ketika dikalikan hasilnya positif 6, maka tentunya bilangan itu sama-sama bilangan negatif. Ternyata bilangan itu adalah negatif 2 dengan negatif 3. Ketika dijumlahkan negatif 5, ketika kedua bilangan tersebut dikalikan hasilnya adalah 6. Maka faktor di sini adalah X minus 2 dikalikan X minus 3 sama dengan 0, maka faktor-faktornya adalah X minus 2 sama dengan 0 atau X minus 3 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan, karena di sini adalah negatif 2, dipindahkan ke sebelah kanannya sama dengan, maka menjadi positif. Atau seperti ini juga, ketika dia negatif, pindahkan ke sebelah kanan menjadi positif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Sekarang kita lanjutkan. Ya, sekarang kita lanjutkan ke contoh 4. Tentukan akar persamaan berikut dengan cara memfaktorkan. Nah, di sini bentuknya adalah X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Ini tetap persamaan kuadrat karena X pangkat 2. Nah, hanya bedanya bentuk yang ini suku keduanya yang bervariabel X itu tidak ada. Jadi di sini ada langsung konstanta. Kemudian konstanta di sini kalau bentuk begini X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Nanti kalau ketika kalian menemukan bentuk begini, maka cara memfaktorkannya cukup kalian cari
akar dari X pangkat 2 dan akar dari 25. Jadi kita selesaikan ya. Nah, akar dari X pangkat 2 adalah X, maka faktornya X dengan X. Akar dari 25 itu adalah 5 faktornya. Maka di sini X ditambah 5 dengan X dikurang 5 sama dengan 0. Maka ini faktor-faktornya ya. Maka X ditambah 5 sama dengan 0. Dan X-nya sama dengan, dia pindah ke sebelah jadi negatif 5. Atau X kurang 5 sama dengan 0, dia pindah ke sebelah menjadi positif 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 dan 5. Cukup sekian apa yang Ibu sampaikan. Semoga bisa dipahami dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.